Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah hati kami, beri damai sejahtera, beri pencerahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 3:16, ini ayat yang tentu sangat familiar ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Yohanes 3:16. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan sudah sering membaca, mendengarkan ayat ini, dan biasanya ini pasti dihubungkan dengan kasih Allah terhadap seisi dunia ini. Tapi saya ingin memberikan tema misi yang bersifat global, bahwa bagian ini bicara tentang misi Allah, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berinisiatif mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tapi kasih Allah itu tidak bersifat parsial atau sebagian atau kepada Israel saja, tetapi Dia adalah Tuhan yang bersifat global. Itu sebabnya misi bersifat global. Dia selalu peduli kepada seluruh dunia. Yohanes 3:16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi jelas, saudara, masih banyak gereja di dunia ini hanya memikirkan bagaimana membesarkan gerejanya, bagaimana membesarkan sinodenya, wilayahnya, gereja lokalnya, sehingga menjadi gereja yang besar, atau bisa disebut tanda kutip gereja gajah. Tetapi sayang tidak memiliki program misi yang berkelanjutan, misi penjangkauan suku-suku. Orang Kristen yang sudah memiliki pikiran global bisa terlihat dari hal-hal praktis kehidupannya tiap-tiap hari. Misalnya dalam hal berdoa, apakah dia berdoa menyebut suku-suku lain, bangsa-bangsa lain, atau orang-orang yang belum percaya kepada Kristus? Mazmur 2:8 berkata, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik usaha kamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Dan ini hal yang penting. Apakah saudara berdoa bagi para pekerja misi yang sedang memberitakan Injil di berbagai belahan dunia ini? Paulus meminta kepada jemaat untuk mendoakan dia bersama dengan tim dalam pekabaran Injil, 2 Timotius 3:1. Selain doa, tentu anggota jemaat juga diminta untuk terlibat atau berbagian dalam misi melalui daya, tapi juga melalui dana. Bukan saatnya lagi berdiskusi terus-menerus atau berdebat tentang apa itu misi garis depan, apa itu misi lintas budaya, kontekstual, dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah satu aksi, ada satu tindakan, lakukan saja. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus memberikan kepada kita pola untuk terlibat dalam misi global. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Para pengikut Kristus harus menjangkau komunitas mereka. Yang digambarkan di sini, lokasi terdekat Yerusalem. Tapi juga negara mereka, Yudea. Kemudian kebudayaan di luar mereka, Samaria, dan juga bangsa-bangsa lain yang disebut sebagai dunia atau ujung-ujung bumi. Jadi perhatikanlah bahwa amanat agung itu bersifat global, bersifat serentak atau simultan, bukan secara berurutan. Harus selesai dulu di Yerusalem, baru keluar ke Yudea, baru ke Samaria, tidak. Tapi sekali lagi, misi itu bersifat global dan bisa dilakukan secara bersamaan. Ada yang di Yerusalem, ada yang di Yudea, ada yang di Samaria, ada di ujung bumi. Saudara, kita sedang berada di era globalisasi. Jarak tidak menjadi penghalang komunikasi, sebab didukung oleh teknologi yang begitu canggih. Apalagi saat ini disebut dengan era artificial intelligence, AI.
Segala bentuk informasi dapat ditemukan dalam hitungan detik. Informasi apapun. Mau informasi tentang suku-suku, informasi tentang negara, informasi tentang politik, informasi tentang agama, bahkan artificial intelligence dengan robot chat GPT-nya itu bisa menggantikan manusia untuk berkomunikasi, untuk mengajar, bahkan berkhotbah. Di satu sisi ini adalah kemajuan, tetapi juga sekaligus menjadi tantangan. Kalau teknologi dunia ini sudah berpikir global, bagaimana dengan gereja? Apakah gereja sudah memikirkan bagaimana menjangkau dan memenangkan suku-suku bangsa yang lain dengan Injil Kristus? Ataukah gereja masih sibuk dengan urusan sendiri, berputar-putar dengan kebutuhan internal gereja lokal? Ya, kiranya gereja-gereja sudah berpindah pola pikirnya, pindah dari pola pikir lokal kepada pola pikir global. Yakni tidak lagi berpusat kepada diri kita sendiri, tapi juga mulai memikirkan kepentingan orang lain. Segala suku bangsa yang belum mengenal Kristus, mereka memerlukan pelayanan bukan saja diakonia, tetapi juga pelayanan marturia, yaitu kesaksian pemberitaan Injil. Saudara-saudara, gereja yang hidup dan bertumbuh adalah gereja yang bermisi. Dan ketika kita fokus kepada misi Tuhan, maka yakinlah, pasti Dia mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Amin. Gereja yang bermisi, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti gembalakan, Tuhan pasti cukupkan segala apa kebutuhan. Bukan saja rohani, tapi juga secara jasmani, secara finansial Tuhan pasti cukupkan. Asalkan kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada amanat agungnya, sehingga terjadi terobosan-terobosan untuk membangun gereja Tuhan kepada apa yang Tuhan prioritaskan, yaitu amanat agung. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kiranya firman Tuhan ini menolong kami supaya kami memiliki hati Bapa yang penuh kasih akan segala suku bangsa. Biarlah gereja-gereja kami orang percaya juga memiliki pikiran yang sungguh-sungguh mengglobal, yang tidak hanya berpikir ke internal, tapi juga kami memikirkan betapa banyaknya orang-orang yang belum mengenal Kristus dan mereka membutuhkan pelayanan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan amanat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.